guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Marsha dari kelas SPI 1 dengan NIM 241104040013. Di sini saya akan sedikit mengulas dua film yang berkaitan dengan kebangkitan nasional. Nah, film pertama ini film yang berjudul Max Havelaar. Nah, film ini tuh diangkat dari suatu novel yang berjudul Max Havelaar karangan Edward Francis Dosdecker atau yang biasanya dikenal dengan nama Indonesia Multatuli. Jadi di dalam film ini tuh menceritakan bagaimana seorang Max Havelaar yang dulu dia tuh sebagai asisten residen yang ditugaskan di daerah Lebak, Banten. Nah, awalnya Havelaar ini ditugaskan di daerah Celebes, Makassar. Namun pada tahun 1855 dia dipindahkan ke daerah Lebak untuk menggantikan asisten residen yang telah wafat, yaitu asisten residen slaughtering. Nah, meninggalnya asisten residen slaughtering ini diakibatkan karena adanya sedikit gesekan konflik di mana slaughtering ini kurang setuju atau mengkritik tentang kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Lebak, di mana Bupati Lebak ini menerapkan pajak yang cukup besar kepada rakyatnya, di mana rakyatnya ini dipaksa untuk membayar pajak secara rutin walaupun keadaannya tuh sang rakyat ini berada di garis kemiskinan yang sangat ekstrim. Nah, salah satu buktinya itu dengan adanya scene di mana para petani ini kerbaunya yang biasanya sehari mereka gunakan sebagai alat membantu ketika mereka membajak sawah dirampas oleh para demang utusan dari sang bupati. Nah, di kala itu sang rakyat ini telah berbicara bahwa mereka telah tidak memiliki harta lagi untuk dijadikan sebagai bayaran pajak. Nah, karena mereka sudah tidak memiliki hasil bumi yang dapat dijadikan bayaran pajak, akhirnya para demang ini mengambil kerbau mereka. Nah, mereka pada saat itu tidak diam saja, namun ketika mereka berontak, para demang dan prajuritnya itu melakukan kekerasan dengan menembakkan tembakan ke arah rakyat tersebut, sehingga membuat rakyat mengalami ketakutan dan dipaksa untuk tunduk terhadap kebijakan yang dilakukan oleh bupati tersebut. Nah, ketika Havelaar diutus untuk menjadi asisten residen di Lebak, nah dia ini menjadi salah satu asisten residen kesayangan masyarakat. Mengapa begitu? Karena Havelaar dinilai sangat memihak para rakyat kecil, dan memang Havelaar itu diceritakan sebagai tokoh yang sangat dermawan, bijaksana, dan adil. Oleh karena itu, dia tuh sangat menentang kebijakan-kebijakan Bupati Lebak pada saat itu, Bupati Kartanegara. Nah, dari penentangan itu Havelaar melaporkan kejadian tersebut kepada kepala residen, bahkan ke Gubernur Jenderal. Namun karena adanya hubungan yang kuat antara kepala residen, Gubernur Jenderal dengan Bupati Lebak tersebut, sehingga laporan yang diberikan oleh Havelaar itu nggak mendapatkan hasil yang memuaskan bagi dia. Laporan yang dia berikan atau dia laporkan itu malah menjadi bumerang bagi dia, yang seharusnya yang mendapatkan sanksi atas tindakan tersebut adalah sang bupati, namun malah yang mendapatkan sanksi ialah Havelaar. Dengan apa? Dengan
pemindahan dia atau pemutasian dia yang awalnya di Lebak tersebut dimutasi ke daerah Nganjuk. Mengetahui hal tersebut, Hefler merasa tidak terima karena di sini dia merasa benar. Karena dia menilai bahwa gubernur dan pejabat-pejabat baik kolonial ataupun lokal pribumi itu sudah tidak pemerintahnya sudah tidak sehat, sudah tidak bersih lah, tidak lurus jalannya. Nah, dari situ Hefler berpikiran bahwa pemutasian dia bukanlah suatu kehormatan, namun suatu pembuangan atau pengisolasian terhadap ketegasan dia dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, mengetahui hal tersebut, catatan-catatan yang ditulis oleh Hefler akhirnya dijadikan di dalam satu buku yang diberi judul Max Hefler tersebut. Nah, film yang kedua yaitu film Uruh. Nah, di dalam film Uruh ini menceritakan tentang persahabatan dua anak kecil. Yang pertama itu anak pribumi bernama Uruh, dan yang kedua anak dari bangsa Eropa yang bernama Johan. Nah, Uruh dan Johan memiliki ikatan persahabatan yang sangat kuat, walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda ya. Namun mereka menjalin hubungan yang sangat kuat. Nah, dari Uruhnya yang dia tidak dia tuh menerima, walaupun di sana ini letaknya di Kebon Jati ya. Di situ kan otomatis si Johan ini masuk ke dalam bangsa kolonial kan, jajaran para kolonial. Dan si Uruh ini berteman dengan Johan dengan senang hati, dan begitupun Johan. Walaupun Uruh ini dari bahasanya rakyat biasa, namun Johan ini tetap berteman dengan Uruh dengan sepenuh hati dan keikhlasan. Nah, namun persahabatan mereka harus terpisah ketika Johan beranjak dewasa dan dia kembali ke negaranya. Nah, selama perpisahan itu di negaranya, di Belanda, Johan ini tergabung ke dalam pasukan militer. Begitupun Uruh di Nusantara, di Indonesia, dia menjadi tentara nasional Indonesia. Nah, kemudian hari ketika Jepang telah kalah oleh sekutu dan Belanda melakukan agresi militer, di sanalah Uruh dan Johan bertemu kembali, namun dengan situasi yang berbeda. Yang awalnya waktu kecil tidak dipertemukan sebagai sahabat, namun sekarang mereka dipertemukan sebagai musuh yang saling memperjuangkan tujuan negara mereka. Johan memilih tujuan untuk menduduki kembali Hindia Belanda atau Indonesia, dan Uruh yang memiliki tujuan untuk mempertahankan tanah airnya. Nah, dari sini dari dua film ini yang bisa saya ambil yaitu mereka itu sama-sama memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM warga negara yang telah direnggut atau dibatasi oleh adanya kolonialisasi atau imperialisme barat. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya ulas dari kedua film itu. Selebihnya saya ucapkan terima kasih jika ada kurang informasi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.